Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah, masih tetap semangat di hari-hari pertama puasa Ramadan ya. Masya Allah, selamat datang di Rumus Rumah Musafir. Pak Fadol, sering-sering kesini insya Allah kita diskusi, bicara tentang agama yang kita cintai, ini agama Islam. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini insya Allah Taala kita akan sama-sama berbincang-bincang tentang salah satu hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita dalam kehidupan ini. Yakni tentunya setiap kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pengen disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'mini dha'ifi. Orang mukmin yang kuat, kuat dalam hal imannya, dalam hal amalnya, dalam hal hartanya, dalam hal fisiknya, dan yang paling utama disebutkan oleh para ulama adalah kuat imannya. Orang mukmin yang kuat imannya, tentunya kalau kuat iman menghasilkan apa kira-kira? Menghasilkan ketaatan, menghasilkan amal soleh. Oke, orang kalau kuat imannya pasti akan menghasilkan ketaatan. Dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Nah, ini ternyata seorang mukmin yang punya tipe kayak begini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya kita perhatikan, tentunya ada sebab akibat kenapa orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebab akibatnya adalah amal soleh yang dibangun di atas keikhlasan. Ya, Riz ya? Gitu. Jadi di sini kita harus termotivasi nih dari hadis ini. Kata Nabi, orang mukmin yang kuat, para ulama menjelaskan kuat dalam berbagai macam hal, tapi yang paling utama kuat masalah keimanan. Maka orang mukmin yang punya kuat iman tentunya akan menghasilkan berbagai macam ketaatan pada Allah, akan menghasilkan amal soleh. Dia bisa tuh. Orang kalau nggak punya iman nggak bisa beramal, ya Buraya. Walaupun dia tahu ilmu A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya tentang agama ini, kalau dia nggak punya iman, itu ilmu itu cuma jadi koleksi di kepalanya dan dicatatkan di bukunya tuh. Tidak bisa dikerjakan dalam amal sehari-hari. Ya. Maka yang terpenting adalah seorang punya iman yang bagus, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan iman yang kuat akan menghasilkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dicintai, lebih baik daripada orang-orang beriman yang tetapi dengan keimanan yang lemah. Ya. Orang yang beriman, walaupun imannya lemah, dia tetap beramal. Tapi tentunya kualitas dan kuantitasnya jauh beda. Ya, kualitas dan kuantitas orang beriman yang imannya lemah dengan iman yang kuat itu tentunya berbeda. Contohnya misalnya ginilah. Misalnya sholat lah ya, sholat. Antara orang yang beriman yang kuat imannya dengan tidak kuat imannya, mereka sama-sama sholat ya. Cuman dari sisi lahiriahnya saja udah beda. Orang beriman yang kuat itu pasti obsesinya sholat itu saf pertama. Obsesinya itu saf pertama. Kalau orang beriman yang lemah imannya, yang penting dia sholat, mau di saf berapa juga nggak jadi masalah. Masbuk juga nggak ada masalah, yang penting dia sholat kan gitu. Penting dia sholat. Benar nggak, Riz? Tapi kalau orang yang imannya kuat, obsesinya pasti harus saf pertama nih. Dia harus masuk saf pertama. Itu dia sudah prediksi jam berapa dia bisa dapat saf pertama di setiap sholat 5 waktu itu, ya. Juga di sholat taraweh gitu kan, dia sudah tahu nih kira-kira ke masjid harus jam berapa.
Maksimal jam berapa biar dia dapat di saf yang pertama. Itu itu semua bisa ditentukan oleh kuat dan lemahnya iman seseorang, oleh kuat dan lemahnya iman seseorang. Itu contoh satu aja, contoh satu dari perkara ibadah, ya. Kalau iman yang kuat ini akan komprehensif dalam kehidupannya, komprehensif dalam kehidupannya. Orang yang punya iman yang kuat, dia akan mencari kualitas dalam hidup ini. Karena dia sadar hidup ini cuma sebentar, cuma satu kali, nggak ada reinkarnasi dalam agama ini. Ada nggak reinkarnasi? Hidup lagi ada nggak? Mati hidup lagi? Nggak ada. Makanya orang-orang yang beriman, yang benar-benar punya keimanan yang kuat, dia akan memaksimalkan kehidupannya ini. Karena dia tahu hidupnya tidak akan terulang lagi. Cuman ada satu kali hidup diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Maka teman-teman semua, tentunya kita semua pengen punya iman yang kuat agar kita bisa beramal soleh, betul nggak, Di? Terus kemudian bagaimana, apa yang harus kita lakukan biar iman kita bisa kuat, kan gitu ya? Biar kita bisa punya iman yang istimewa. Ketika kita datang ke masjid, ya kita sholat 5 waktu, kita bukan hanya di saf pertama, bahkan kita bisa menikmati bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam. Nggak ada ngegerutu di dalam hati kita, gitu ya. Udah nggak ada ngedumel lagi di hati kita ketika kita sholat 5 waktu, sholat berjamaah bersama imam. Kemudian juga amalan-amalan yang lain. Ketika kita punya iman yang kuat, tentunya aktivitas kegiatan kita semuanya akan kita pertimbangkan. Bagaimana manfaat dan mudaratnya? Manfaat dan mudaratnya, apa yang akan saya dapatkan dari apa yang saya lakukan ini? Gitu. Bagaimana saya menjawab? Intinya kan gini, orang beriman itu sebelum melakukan satu aktivitas, dia harus siapkan jawaban atas aktivitas itu besok dari Allah pertanyaannya. Gitu. Ini harus ada dalam diri kita. Setiap aktivitas yang kita kerjakan, kita harus siapkan jawabannya besok untuk pertanyaan yang akan Allah tanyakan. Pasti ditanya nggak? Yakin nggak tuh ditanya? Semua aktivitas kita itu ditanya sama Allah. Ucapan kita, perbuatan kita itu ditanya. Maka orang yang beriman, yang sudah mulai belajar agama, ya teman-teman sebelumnya yang sudah mulai belajar agama, maka sebelum melakukan satu aktivitas pasti harus dipikirkan, besok saya jawab apa atas aktivitas yang saya kerjakan ini, atas kegiatan yang saya lakukan ini, atas ucapan yang telah keluar dari lisan saya ini, gitu, ya. Tentunya ini butuh tahapan, butuh bertahap. Mudah-mudahan kalau kita ngambil tahapan ini, kita bisa melakukan aktivitas dalam hidup ini benar-benar maksimal, Ya, kita sama-sama tahu, kita ini berasal dari orang-orang yang notabene garis besarnya belum lama belajar agama. Betul ya? Rata-rata kita orang-orang yang baru belajar ilmu agama. Tentunya mungkin aktivitas di dalam keagamaan kita, kalau dibanding dengan aktivitas kehidupan dunia kita, lebih banyak aktivitas dunia kita daripada aktivitas akhirat. Kan, tapi ala kulli hal, apapun yang terjadi, kita bersyukur pada Allah telah diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas, untuk bisa mulai mengisi hari-hari kita dengan kegiatan keagamaan. Ya, misalkan dulu aktivitas kita, full aktivitasnya gimana, Ri? Kantor, dunia. Sabtu Minggu ngapain? Ya kan? Futsal. Senin sampai Jumat kantor, Sabtu Minggu futsal. San Mori, keliling dan seterusnya, macam-macam. Ya, macam-macam. Nah, tentunya setelah kita belajar ilmu agama, maka ya kita mulai pertimbangkan semua mulai kita pertimbangkan dari sisi manfaat dan mudaratnya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, apapun yang kita kerjakan akan ditanya kelak besok, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sedikit-sedikit kita manfaatkan usia yang masih Allah berikan pada kita. Sedikit-sedikit. Anak kasih contoh lah, misalnya ada saya punya teman gitu ya. Entah kita bisa seperti itu atau tidak, tapi saya rasa bisa, karena dia pun bisa gitu. Jadi kita punya teman, tepatnya teman kita, Ane juga baru kenal dengan beliau karena beliau salah satu panitia kajian masjid. Tentunya dia lebih kenal dengan saudara kita Ji Agus Purnama gitu. Dia teman Ji Agus Purnama, teman dari dulu di sepeda.
Dia bilang dia bisa menghabiskan waktu main sepeda gitu kan. Sampai berpuluh-puluh hari, 10 hari, 20 hari gitu main sepeda tuh. Luar biasa ya. Itu belum kenal agama tuh. Belum kenal agama begitu nih. Sama, misalkan juga Ji Agus juga kan bercerita, dia juga begitu masa-masa dulunya. Menghabiskan waktu lama di luar gitu kan. Karena belum kenal agama. Sekarang setelah kenal agama, beliau jadi pengurus masjid. Jadi pengurus masjid. Ya kan, jadi pengurus masjid, kemudian diamanahkan untuk ngurusin dakwah, nyari ustadz, bikin kegiatan. Akhirnya dia bisa dengan izin Allah membuat kajian 1 pekan 7 kali kalau nggak salah tuh. Setiap hari ada kajian. Jadi seperti karantina gitu. Cuman dia ceritakan ya, nikmat dia main sepeda. Dia juga main motor, tapi dia main motornya trail, terabas, main motornya terabas. Dia nggak main di aspal, karena dia punya satu pertimbangan, satu prinsip juga yang perlu kita pertimbangkan. Dia bilang gini, kalau main di aspal itu kadang-kadang sifat arogan kita susah terkendali, betul nggak? Sifat arogan kita susah terkendali, apalagi pas buka helm, jenggotnya panjang gitu, terus ya sifat arogan itu susah ya. Itu real ya, nyata ya, sangat sulit sekali, apalagi didukung oleh kendaraan misalnya, wah sangat sulit sekali. Makanya dia bilang dia putuskan untuk main motor di hutan. Kalau antum mau di hutan mau geber-geber gitu nggak ada orangnya, antum mau zalim sama siapa gitu kan. Ya, makanya dia putuskan situ. Ana juga lagi kepikiran, oh iya benar juga nih, cakep nih, kayaknya ntar Ana ngikutin juga nih. Iya juga gitu kan. Ala kulihal, intinya yang jadi pelajaran dari seorang ini, dia bilang gini, Allah telah cabut kenikmatan dia. Dia bilang gini, dia bilang begini, ini kita sama-sama sharing aja. Dia bilang gini, dulu itu, Anda masih ingat gak? Dia bilang berapa hari, 3 bulan atau 3 minggu ya? 3 minggu nggak ketemu lumpur, itu pusing. 3 minggu nggak ketemu lumpur, itu pusing, Ri. Ibaratnya kalau orang narkoba tuh sakau. Gitu. Sebelum, nah makanya dia bilang, padahal dulunya kayak begitu, ini nikmat itu udah dicabut sama Allah. Dia sudah merasakan nikmat jadi pengurus masjid, ngurusin kajian. Subhanallah. Ya. Masuk, Jul. Julian Saf. Siapa? Julian. Masuk, Jul. Temennya anak antum. Paham nggak? Paham nggak, Riz? Dia butuh, aneh tanya, berapa lama antum begini? Dia bilang 6 bulan. 6 bulan dia di masjid aja. 6 bulan tuh dia nggak main motor, dia nggak main sepeda gitu. Dia bilang sepertinya Allah sudah cabut kenikmatan. Waalaikumsalam, ahlan. Kenikmatan apa namanya? Kenikmatan dunia. Ya tentunya butuh proses dong, Ri. Butuh proses gitu kan. Semua butuh proses. Hukum asalnya kan dunia boleh-boleh saja. Cuma ya semua ketika kita sudah ngerti agama sudah mulai dipertimbangkan. Ya kan? Sudah mulai dipertimbangkan, karena ketika antum belajar agama pasti yang ada di kepala antum, ini saya naik motor di jalan, saya naik sepeda, kira-kira ada orang terzolimi atau tidak, kan gitu. Pertimbangannya pasti udah begitu dulu, sebelum apa, sebelum ngaji. Iya, wah kacau-kacauan ya di jalan ya, Masya Allah gitu. Nah jadi ya begitulah, jadi kita harus termotivasi. Ternyata mukmin yang baik, mukmin yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mukmin yang kuat imannya. Kuat imannya tentunya akan menghasilkan iman yang atau menghasilkan amal soleh yang baik. Gitu. Gimana? Sampai di sini ada yang mau sharing-sharing? Mau tanya, Ustaz. Iya, Jadi kita menguatkan iman kita itu caranya gimana, Ustaz? Iya, tentunya dengan amal soleh, Riz. Amal soleh. Tanpa amal, Gitu, iya amal soleh banyak macamnya. Mulai kita meningkatkan kualitas, ya kualitas. Jadi sebelum kuantitasnya, kualitas amal itu diperbagus. Tentunya masuknya dari mana? Dari ilmu. Tentunya masuknya dari ilmu. Karena seseorang walaupun dia sudah start duluan belajar ilmu, tapi kalau startnya salah, tetap aja hasil akhirnya salah.
Tapi kalau seseorang startnya sudah benar, itu bisa sampai duluan. Real nggak? Contoh nih ya, kita ilustrasi ya. Kita mau celeteh nih. Celeteh nih. Kemudian mau diputusin naik motor. Oke, kita naik motor. Atau naik motor lah ya. Rombongan pertama berangkat pada subuh. Rombongan kedua berangkat jam 9 pagi. Rombongan pertama sampai di Cileteh ternyata asar. Rombongan kedua sampai sebelum asar. Artinya lebih cepat gitu. Artinya lebih cepat. Setelah diteliti-teliti, apa yang menyebabkan rombongan pertama lebih lambat? Apa kira-kira? Nyasar. Nyasar. Atau dia nggak lewat Cikidang. Iya nggak? Rombongan pertama nih. Atau kena macet. Atau dia istirahatnya terlalu lama. Ngantuk. Kelewatan sama yang rombongan pertama. Atau dia lurus tuh. Lewat Pelabuhan Ratu ya. Iya, lurus. Nggak masuk ke Cikidang. Kalau Cikidang kan motong dikit ya. Iya kan? Motong dikit tuh banyak. Ya, lumayan. Lumayan. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Nah, iya, artinya begini, start duluan nggak menjamin sampainya duluan. Kenapa bisa seperti itu? Ilmu balik lagi. Semua balik lagi ke ilmu. Semua balik lagi kepada ilmu. Jadi gini, Riz. Jadi kita harus mulai dalam memanfaatkan sisa usia kita yang singkat ini, mulai pilih-pilih. Kira-kira apa yang saya harus kerjakan sehingga saya bisa punya iman yang kuat. Gitu. Oh, kita udah belajar ilmu agama nggak berpikir mati masih lama. Itu mah sebelum belajar agama. Benar nggak? Ketika sudah belajar agama, itu mikirnya apa? Sebentar lagi mati. Benar nggak, Ri? Kalau udah, kecuali dulu belum. Aduh, lu soleh-soleh amat sih lo, ya kan? Nanti aja udah menjelang mati, emang matinya kapan gitu kan? Gitu. Kira-kira udah mau buka belum nih? Belum ya? Bentar lagi ya. Gitu. Silap. Gitu. Paham gak, Riz? Orang kalau udah belajar ilmu agama, itu pikirnya, dia nggak pikir usianya berapa, kapan dia mati, dia pikir tuh sebentar lagi dia mati, makanya harus maksimal. Nah, maka kualitas ibadahnya itu harus diperbaiki, kualitasnya. Terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, terus melakukan sedikit demi sedikit ibadah gitu. Kalau nggak dilakukan, kita nggak akan punya iman yang baik-baik. Ngerti nggak, Riz? Jelas ya? Mulai misalnya, kalau kita mau mulai dari sholat lah misalnya. Kita mulai sholat, kita targetkan sholat itu selalu tepat waktu, dapat takbiratul ihram. Nah, kita mulai dari sholat lah gitu. Kemudian kita lihat berapa lama kita kuatnya, semoga bisa terus, bisa lama kan begitu. Istiqomah. Begitu. Itu kurang lebihnya kayak gitu. Jadi berilmu sebelum beramal ya? Iya, harus berilmu sebelum beramal. Karena resiko orang yang beramal sebelum berilmu, amalnya jadi sia-sia. Amalnya tidak bermanfaat gitu. Nggak tepat gitu. Sahabat itu sebelum beramal, dia selalu datang pada Nabi tanya, "Ya Rasulullah, ayu a'malil afdol, amal yang paling utama apa?" Gitu. Itu yang selalu ditanyakan oleh sahabat. Amal tuh banyak dalam Islam, banyak. Cuma dari sekian banyak amal itu kan bertingkat-tingkat. Tentunya setelah kita punya ilmu, inginnya tingkatnya paling atas dong. Benar nggak? Kalau sudah punya ilmu tuh, gitu. Makanya yang terbaik adalah berilmu dulu sebelum beramal. Kira-kira apa amal yang paling tepat di usia-usia seperti kita ini, gitu. Karena Imam Ahmad pernah ditanya sama seseorang, saat seseorang bertanya pada Imam Ahmad, apa yang paling dahulu saya harus pelajari? Apakah ilmu agama, ilmu syar'i, atau dia menghafalkan Al-Quran? Maka Imam Ahmad ngelihat gestur tubuh seorang tadi yang bertanya. Usia yang bertanya itu kurang lebih usia 50-60. Maka saat itu Imam Ahmad bilang, belajar ilmu agama, ilmu syar'i. Karena dilihat dari sisi usia, yang lebih dibutuhkan adalah ilmu syar'i. Gitu. Karena kalau dia memulai menghafal Al-Quran, nanti dia nggak ngerti ilmu syar'i. Sedangkan untuk kehidupannya yang dibutuhkan adalah ilmu syar'i.
gitu. Jadi dilihat dari usia kita, apa yang kita butuhkan, gitu. Itu yang paling penting. Yang penting adalah, ya tentunya yang paling penting adalah belajar tentang 3 pertanyaan malaikat mungkar nakir nanti. Itu 3 pertanyaan yang ringan, tetapi pertanyaan itu sulit untuk dijawab ketika nanti di dalam kubur kita masing-masing. Oleh karena itu, ya tentunya kita punya harapan, ya kita punya harapan adanya rumus ini bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman khususnya yang punya keterbatasan waktu belajar. Artinya keterbatasan waktu belajar ya karena dia baru mau mulai belajar sesudah udah punya anak nih, gitu kan. Tentu beda dong cara belajarnya sama yang belum punya anak, benar ya? Biasanya kan orang-orang yang udah punya anak 2, 3, dia harus pinter-pinter milih waktu belajar itu. Nggak boleh juga diambil hak istri dan anaknya, ya kan? Tidak boleh juga. Maka misalkan ya dia bisa belajar mungkin malam-malam gitu ya, Ria. Malam harus dipaksain gitu. Kalau malam juga nggak dipaksain repot. Kan pagi, siang, sore dia udah kerjain nyari nafkah gitu kan. Udah paksain malam belajar gitu. Ya, itulah salah satu dasar kita semua, teman-teman semua sama-sama berusaha untuk membuat satu tempat yang bisa dijadikan tempat teman-teman belajar, khususnya kumpul, tapi bukan cuma sekedar kumpul. Kita mau kumpul yang menghasilkan kualitas lah ya, kualitas di sisi Allah itu. Jadi itu tujuan utama kita. Artinya kan gini ya, kalau kita lihat ya insya Allah pesantren buat anak-anak kita sudah banyak lah ya. Pesantren buat putra-putri kita sudah banyak di mana-mana. Tinggal pesantren buat bapaknya nih, ya kan? Ya itu dia targetnya begitu. Tujuan kita tuh begitu. Jadi kalau anak-anak kita nanti di pesantren kan, ya bapaknya juga nyantren lah, nyantri gitu. Paling tidak, walaupun cuma di malam hari gitu kan, udah waktu-waktu yang sudah sangat letih capek gitu. Insya Allah, mudah-mudahan waktu yang singkat itu bisa bermanfaat gitu, Riz. Jadi insya Allah kegiatan di rumus ini kita akan maksimalkan gitu. Kegiatan di rumus akan kita maksimalkan. Ya kita mulai dari bulan puasa ini insya Allah. Ada lagi ya? Ustaz, ada hubungannya nggak dengan apa yang saya pernah orang berbuat, sebelum berbuat tuh harus tahu efeknya gitu. Iya. Ada kaitannya. Ada dong. Itu orang sebelum melakukan sesuatu harus tahu efek atau harus tahu akibat yang akan dia peroleh gitu. Kan kita, makanya kan saya sering bilang ini ya. Semangat dalam beramal itu perlu, tapi itu bukan satu-satunya motivasi dalam beramal. Tetapi semangat dalam beramal itu harus didukung, harus disupport dengan ilmu. Harus disupport dan didukung dengan ilmu sehingga menjadi apa? Menjadi amal yang dilakukan tepat pada sasarannya. Tepat pada sasarannya. Gitu. Sekarang kayak misalkan gini lah. Kayak misalnya gini. Misalnya mohon izin ya, ini mohon gak apa-apa antum diskusi aja sama saya. Saya berpikir begini. Misalnya ya kita nggak pungkiri ya, kita semua di sini suka naik motor gitu ya. Kita nggak pungkiri itu. Cuman setelah lama-lama Anda berpikir, saya rasa terlalu mubazir kalau waktu kita itu dominan di motor. Habis di situ. Makanya kan saya sempat punya rencana, oke, kita main motor di pas waktunya aja gitu. Artinya atas reward ya. Reward setelah antum letih, lelah belajar udah mulai pening, kayak nggak beda gini Anda berpikir begini, anak-anak sekolah itu ketika mereka sudah capek, letih belajar 1 semester, 1 cawu kan, dulu namanya cawu ya, ya kan, 1 cawu gitu kan, ada refreshingnya nih ya dari sekolah ya, study tour, tapi kan rekreasi. Nah study tour itu kan diberikan untuk anak-anak yang habis capek belajar nih buat refreshing, ya paling tidak
paling tidak gitu. Buat anak-anak secara pribadi ya gitu ya, main motor ya mungkin untuk itu aja gitu. Gitu. Artinya kalau main motor jauh ya, naik motor ya jauh gitu ya. Terus sekarang kalau misalkan belajar nggak pernah gitu kan. Kemudian dia refreshing atas apa nih coba? Nggak capek. Iya, dia nggak belajar nih. Terus dia refreshing. Iya, namanya apa nih dia gitu deh. Makanya kemarin si teman antum tuh siapa namanya? Yang Bekasi itu. Firdaus ngomong sama DK, kapan lagi rihlah gitu. Ya kan? Firdaus ngomong sama DK. Ya kalau Firdaus sih saya rasa cocok karena emang hari-harinya ngajar kan. Hari-harinya nggak cocok lah, palanya pening gitu kan. Hari-harinya belajar, hari-harinya mengajar. Oke, dia butuh dapat reward untuk jalan-jalannya ngeri. Nah gitu, paling tidak untuk ya refreshing lah ya. Orang punya hobi masing-masing. Ada orang refreshing berenang, ada orang naik gunung. Ini mungkin refreshingnya dengan naik motor. Tapi saya rasa setelah belajar ilmu agama itu bukan harus jadi kegiatan utama dong. Sepakat nggak? Setelah antum sudah belajar ilmu agama, harusnya itu menjadi kegiatan tambahan aja, bonus saja. Seharusnya kan seperti itu. Dan saya rasa untuk hal-hal yang lain juga demikian. Itu karena terlalu singkat. Karena gini, ya memang kita yang namanya mati nggak tahu di mana kita bisa mati. Tapi alangkah baiknya kita mati lagi di tempat-tempat baik kan gitu ya. Lagi di majelis ilmu, ya kan, subhanallah gitu. Ya begitu. Jadi ya mudah-mudahan ya kedepannya kita juga punya program nanti, program refreshing rumus ya. Rumus bikin refreshing jalan-jalan kemana gitu. Tapi nanti setelah kita sudah mulai pening belajar di sini, ngeliatin Uno lagi gitu kan, ngeliatin Aburai lagi gitu kan. Dirutinkan saat Iya, mau nggak apa-apa. hari apa gitu Ustaz? Nanti insya Allah kita rutinkan. Sebenarnya acara ngabuburit hari ini tuh apa namanya Burai tadi ada bilang? Cek ombak. Aneh cek ombak. Ternyata responnya cukup luar biasa dari teman-teman. Responnya cukup luar biasa. Ya nanti insya Allah kita rutinkan karena kita kan sudah punya fasilitas ini. Sayang-sayang juga kalau ini nggak jadi bermanfaat gitu. Kalau cuman buat ngobrol-ngobrol, ya, tidur-tidur kan kurang efektif. Nanti kita akan bikin program-program di sini. Ya intinya program yang bisa disesuaikan dengan waktu dan usia kita. Tentunya kalau anak-anak kita misalnya menghafal 30 juz, ya antum paling tidak surat-surat pendek hafal kan gitu. Ya enggak nih? Juz 30 gitu. Ya kan? Kalau anak-anak sekarang kan udah mulai hafalan 30 juz gitu kan. Ya kita juz 30 lah. Gitu. Ya enggak, Ri? Gitu dong. Hah? Lagi 30 juga. Alhamdulillah udah bisa juz 30. Wah, luar biasa kan gitu kan. Gitu, Ri. Masya Allah. Apa Ubay diam dulu ya. Gimana, ada lagi teman-teman? Nih bentar lagi mau buka nih. Masya Allah. Mudah-mudahan untuk acara ngabuburit berikutnya bisa datang lagi ke sini. Insya Allah kita ya mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, kita bisa diskusi tentang agama kita lagi. Jadi intinya kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang mukmin yang kuat imannya. Ya. Ya tentunya seperti misalnya ya tadi contohnya bisa sholat berjamaah tepat waktunya, saf pertama, dapat takbiratul ihram, itu sebuah hal yang luar biasa. Ya, itu sebuah hal yang luar biasa lah gitu. Harus kita jaga gitu. Gimana? Ada lagi Gifari? Julian? Udah bentar lagi kita buka ya. Insya Allah ketemu lagi nanti insya Allah di waktu yang akan kita umumkan, kita ketemu lagi di Rumus. Semoga pertemuan kita bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.